kondisi tanah di Kabupaten Samosir, khususnya Pulau Samosir ini, katakan itu sudah rusak. Iya. Jadi gini Pak, kalau ada yang mengatakan Samosir itu baik-baik saja, lahannya tidak. Lahan kita kritis benar, karena sudah kita lihat semua lahan-lahan yang sudah kita jalani itu di bawah 4 semua. 4 pH-nya. pH-nya. Otomatis asam. Tidak cocok bagi pertumbuhan tanaman. Yang cocok itu memang ada antara 5 sampai ke 7. Nah, bagaimana Pak Marwali melihat tanggapan orang-orang seperti ini? Apa memang TBBP ini tidak bekerja atau bagaimana sebenarnya? Jadi begini, pendapat-pendapat yang miring itu saya maafkan. Karena mereka tidak tahu apa yang dikatakan. Selamat sore, saya Fernandus Tanggang, Green Berita TV. Hari ini kita berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir. Hari ini kita bersama dengan dua orang yang sangat konsen di bidang pertanian dan juga memberikan hati dan pengabdiannya untuk Samosir. Nah, ada hadir Ibu Dr. Tiur Gultum, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Samosir, dan juga ada Bapak Marwali Simbolun, tim Bupati Percepatan Pembangunan. Baru saja selesai rapat bersama persiapan launching Pangula Nature yang dicanangkan di 6 tempat. Nah, apa yang menjadi semangat dan tujuan kegiatan ini dan target yang akan dicapai oleh dinas ini, dan juga bagaimana dukungan Bupati Samosir melalui tim Bupati Percepatan Pembangunan. Kita akan langsung diskusikan dengan Ibu Dr. Tiur Gultum dan juga Pak Marwali Simbolun. Apa kabarnya Horas? Horas. Ya. Pertama terima kasih nih Bu Tiur Gultum telah menerima Green Berita untuk ngobrol bersama di kantor dinas ini. Nah, kita mau bertanya nih, rencana launching kegiatan Pangula Nature di 6 tempat. Nah, sebelumnya apa sih yang menjadi semangat dari seorang Tiur Gultum untuk mencanangkan kegiatan ini dan target yang akan dicapai? Silakan. Terima kasih Pak Fernando. Iya. Jadi untuk kegiatan besok, untuk launching program Pangula Nature, sebenarnya ini adalah sebuah cara ataupun sebuah program mengemas berbagai hal yang telah dituangkan di dalam RPJMD 2021-2026. Di situ juga dicanangkan bagaimana membuat pupuk organik dengan total 5.000-an ton dan sudah berlangsung sejak tahun lalu. Tetapi tidak ada satu program yang menaunginya. Dan kita sudah menghasilkan pupuk organik padat itu sebesar 174.000 kilo atau 174 ton. Sejak kapan ini? Sejak tahun 2021 akhir hingga per 2 Agustus 2022. Baik. Demikian juga dengan pupuk organik cair sebanyak 11.000 liter. Jadi di dalam kegiatan ini kita mengambil nama Pangula Nature, itu menaungi 4 kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan dan pemakaian pupuk organik dan pestisida organik. Kegiatan yang kedua, pengaturan pola tanam berdasarkan kajian ilmiah dan kajian dari kearifan lokal. Yang ketiga, kita membuat dan menggunakan pakan organik untuk ternak dan juga ikan. Yang keempat itu adalah kita melindungi lahan dari kebakaran. Jadi kita membuat namanya akan membentuk kelompok tani peduli api. Dan ini sebenarnya sudah diinginkan oleh pemerintah dengan permintaan ke kita dari bulan Mei harus ada kelompok tani peduli api. Jadi untuk sekarang bagaimana kita mengemas sebuah pertanian di Kabupaten Samosir secara menyeluruh
kita melihat dari sisi Iya. penggunaan pupuk, Iya. penggunaan pestisida, pengaturan pola tanam, Iya. melindunginya dari kebakaran. Iya. Inilah disitulah dia Pangula Nature. Iya. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, tentu kita akan menjadi petani yang handal kalau dalam bahasa Indonesia. Iya. Jadi kita akan bertani selaras alam. Iya. Kita lebih mendekatkan diri kepada alam. Iya. Begini dia Pak Bernardo. Selama ini kan ada keributan nih, ribut kita di medsos dengan hal ini ada kekeringan. Betul. Sebenarnya bulan Juni, Juli itu bukan adalah musim bertanam. Itu adalah masa kita panen dan kita di rumah mengerjakan kegiatan lain. Bisa kita menjemur padi kita, menyusun di Iya, lumbung, betul. mengatur yang lain. Ada pekerjaan menganyam Iya. dan yang lain-lain. Jadi selama ini kita dengan musim tanam yang tidak serentak Iya. dan tidak terpola dengan bagus, Iya. akhirnya terjadi kekeringan. Nah, jadi di sinilah satu wilayah pun ada di sini lagi bertanam, ada di sini lagi menyangi, di sini udah lagi pas masuk mau bergulir, Iya. di sini ada pas panen. Iya. Itulah untuk padi. Iya. Dengan demikian juga dengan tanaman yang lain. Jadi kalau begitu pola tanam, hama tikus itu akan terus hidup. Karena ada sumbangan makanan dari semua pertaniannya, Oh, terutama padi. rantai makanannya tercukupi ya. Tercukupi. Jadi Baik. hama penyakit itu Baik. tidak bisa diputus. Demikian Iya. juga dengan kondisi airnya Iya, juga kita iya. tidak bisa terlaksana. Akhirnya sering saya katakan ke petani, kita jadinya petani yang hanya loja. Iya. Kenapa? Dikerjakan, tapi selalu ada lebih kuat lingkungan ini mengalahkan kita. Nah sekarang bagaimana kita bersahabat dengan lingkungan? Jangan lagi ada kita menanam di bulan 7. Janganlah kita rakus dengan harus begini, ternyata lebih banyak dimakan oleh kekeringan. Baik. Nah itulah, jadi itu kita Jangan paksakan diri ya. Iya. Jadilah petani yang cerdas gitu ya. Itulah, jadi kita masuk di situ mengedukasi dan melakukan. Baru pola tanam yang serentak yang bagus ini juga bisa kita naikkan lagi nanti menjadi suatu tempat wisata. Baru kalau kita membuat misalnya pola tanam serentak, misalkanlah di Palipi, Simpuran Purba, Iya. Iya. di situ luas lahan ratusan hektar. Iya. Oh ini sekaligus nanti melakukan penanaman. Iya. Adiga do kita boh mengingeboni. Iya. Harus sifatu pauta. Iya. Makanya kami butuh berkoordinasi juga dengan Iya. yang tokoh adat, tokoh Baik, masyarakat. Sehingga untuk acara besok kita mengharapkan kehadiran dari FKTM, Iya. dari Pertukuan Adat Samosir, demikian juga dengan tokoh masyarakat. Baru kita akan berkoordinasi secara keilmiahan dengan BMKG, demikian juga dengan BPTB yang kita baru menyelesaikan MOU. Artinya bahwa bagaimana pola pertanian ini dilakukan secara komprehensif ya. Betul, secara komprehensif di situ akan masuk juga dari berbagai dinas nanti ya. Iya. Ada masuk dari bidang pariwisatanya, Iya. Wisata berarti kita Iya. ke pendidikan. Iya. Baru nanti kalau sudah ada kita kemas dengan ini beras merah dari Siarubung misalkan begitu, itu sudah branding, itu sudah Iya. UMKM. Baik. Nah baru juga nanti kita dalam melakukan kegiatan ini akan didukung oleh dari dinas PMD Baik. sosial itu kan, karena mereka juga ada ke desa itu menggunakan dana sekian persen dari dana desa untuk Iya. tanaman pangan. 20% ya. untuk Bisa tanaman kita pangan. berkoordinasi dengan mereka. Baik. Jadi banyak juga ini penggiat lingkungan, pemerhati lingkungan di Samosir yang sudah menelepon saya. Mereka mengatakan sangat setuju dengan sistem ini, bertanilah selaras alam. Salam. Jadi sebenarnya gini lagi Pak Fernando, untuk pupuk organik ini, Iya. saya selalu mengatakan dan ada juga penyuluh yang mengatakan kepada saya, Ibu tidak sama zaman dulu dengan sekarang. Saya sampaikan begini, di hutan, ada di situ di hutan di kampung saya ada pohon hari-hara yang besar-besar, buahnya juga besar-besar. Tapi tak pernah opung saya mengirimkan pupuk kimia ke situ. Berbuah besar-besar, kayunya boleh jadi digunakan untuk yang lain-lain, daunnya bisa digunakan untuk pupuk. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke alam itu semuanya aman. Iya. Kita yang sekarang ini jangan kita menjadi mengubah ke kimia. Sekarang di kimia kita terpapar betul pupuk kimia itu keberadaannya. Tapi mungkin proses kembali ke alam itu, ke nature itu mungkin memerlukan waktu ya, dan kita harus sabar ya. Betul. Nah. Karena kita begini, dia kadang kalah dari kuantitas. Misalnya satu jagung kalau diberi pupuk kimia, Iya. mungkin dia bisa menghasilkan setengah kilo. Iya. Satu ini kan mungkin Iya. 2 tongkol gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau dengan pupuk organik mungkin turun menjadi 4 ons. Iya. Nah itu dia dari kuantitas. Kualitas ya jangan dilawan. Kalau yang organik itu tentu lebih ramah dan aman untuk dimakan. Baik.
artinya bahwa kegiatan besok diharapkan ini bisa menggapai beberapa sektor, bukan hanya pertanian, juga ada dari wisatanya ya, sehingga kalau misalkan sistem pertanian itu sudah jelas waktu dan kapan panennya, itu bisa dikoordinasi sama satu sama lain. Target yang tidak dicapai kira-kira. Nah, ini Pak Kerenduada yang belum saya jawab tadi. Oke, silakan. Kita melakukan di 6 kecamatan, Iya. itu yang ada Di kecamatan mana aja nih? Kecamatan Onandrunggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, dan Ronggul. Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Samosir. Iya. Karena memang kebetulan di sini pula yang paling agak gersang ya dibanding dengan Pulau Sumateranya ya. Betul. Iya. Dan salah satunya lagi kita dapat pinjaman alat itu untuk pencacah baru ada 6. Oh iya. Jadi bukan menomor 2 kan yang 3 kecamatan lagi. Kita juga akan tetap ke sana. Pelaksanaannya besok di setiap kecamatan akan ada di situ. Iya. Di situ ada kegiatannya lagi, tetapi kita nanti secara Zoom dari Nainggolan. Baik. Pusatnya. Berarti ini berjumpa secara langsung setiap tempatnya ya. Iya, nanti setiap tempat melakukan mengikuti bagaimana di sana. Setelah itu kita lakukan masing-masing praktek di kelompok tani dan di kecamatan masing-masing. Jadi sudah berkoordinasi dengan camatnya, berkoordinasi dengan penyuluh, dan juga dengan semua pegawai dari sini sudah kita bagi. Kita berharap itu bisa berjalan dengan besok. Itu tadi dasar pemilihan kita di 6 kecamatan, dan tujuan kita sebenarnya semua nanti akan bisa kita jalani. Tapi untuk yang awal ini karena masih memang keterbatasan di alat. Iya. Karena kita alat pencacah baru dapat 6. Baik. Nah, target yang tidak dicapai kira-kira apa? Oke. Jadi gini Pak, untuk tahun tadi saya sudah sampaikan bahwa di LPJMD kita sudah dituliskan sekian ton. Itu kan hanya masih di pembuatan. Di penggunaan kita ini sekarang kita akan menggabungkan dengan adanya penggunaan dolomit. Jadi gini Pak, kalau ada mengatakan Samosir itu baik-baik saja, lahannya tidak. Lahan kita kritis benar, karena sudah kita lihat semua lahan-lahan yang sudah kita jalani itu di bawah 4 semua. 4 pH-nya. Ada yang sudah diberikan kalau 4 pH otomatis apa itu? Otomatis asam. Tidak cocok bagi pertumbuhan tanaman. Yang cocok itu memang ada antara 5 sampai ke 7. Yang paling netral itu adalah 7. Cara satu-satunya untuk meningkatkan pH-nya? Menaikkan pH itu banyak cara. Tapi lebih bagus kita dengan adanya bantuan dolomit, kita membagikan arang sekam tadi, itu juga bisa menaikkan dengan pemberian pupuk kompos di dalam itu bisa juga. Dan mengurangi secara signifikan pemakaian pupuk kimia ya. Iya, jadi saya katakan untuk Samosir itu kita sudah dapat data dengan pemberian dolomit tahun lalu itu ada kenaikan pH antara 1 hingga 1,5. Jadi dengan data ini kita ingin menggabungkan ini semua, memperbaiki komposisi dari lahan kita sehatkan dulu lahan kita ini. Tidak baik-baik saja, tapi sedang kita upayakan menaikkan pH. Iya, jadi dari situ kita masuk ya. Jadi maksudnya ini tadi kita membuatkan 5 ton. Tapi bagaimana dengan pemakaian? Kan itu tadi kita judulnya kan pembuatan dan pemakaian. Di situ kita akan men-tracing semua yang sudah kita lakukan nanti pupuk kompos gini, yang dilakukan pupuk kompos dengan dolomit begini dia, yang belum terjangkau begini dia. Kita akan coba jadi begini Pak Fernando. Saya akan menggabungkan bersama teman-teman dengan dukungan dari tim Bupati Percepatan Pembangunan. Kita akan menggabungkan ilmiah kita itu harus masuk, harus nyata di pembangunan pertanian Kabupaten Samosir. Walaupun dengan pelan-pelan kita coba memasukkan. Sebenarnya kan seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan bahwa habis panen harus dibakar. Nah, katanya untuk membuat tanaman itu lebih gembur dan lebih baik. Sebenarnya gimana sih? Terbalik ya? Terbalik sebenarnya. Sebenarnya salah itu ya? Salah. Gini, kenapa salah? Gini dia Pak. Ini kan tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita pohon hari-hari yang kita lihat tadi, dia kan memberikan daun. Itu dia bersiklus. Kan? Sama dengan padi. Kita ambil bijinya, batangnya kan sudah diberikan, harus kembali ke tanah sebenarnya.
Demikian juga dengan Caranya tanaman yang kembalikan lain. ke tanah, Ya harus dibusukkan di situ. dibusukkan di situ. Atau dibuat kompos supaya lebih cepat. Supaya lebih cepat. Jadi sekarang ini gini Pak, selain itu kalau kita bakar di atas tanah itu kan ada di situ mikroba, Iya. ada bakterinya, ada Bakteri yang jamur yang baik, menguntungkan ya, iya yang menguntungkan, itu bisa terbakar. bisa mati. Nah mati. Yang kedua, cacing yang di bawah itu juga Kepanasan. Kepanasan. Dan sekarang memang cacing udah sedikit, Iya, karena kita sering menggunakan herbisida. iya. Herbisida itu lebih panas ya. Mengganggu dia ke situ. Benar. Nature. Baik, artinya program Pangula Nature di 6 kecamatan besok ini adalah sebuah program revitalisasi ya secara besar-besaran, dari mulai cara pembuatan kompos, kemudian juga bagaimana pengurangan pupuk kimia sehingga akhirnya bisa menaikkan pH tanah, dan tentunya cara pola tanam yang seragam ya, Seragam untuk satu hamparan. untuk satu hamparan supaya bisa menjadi tempat wisata juga ke depannya, wisata Ya. agrowisata ya, Atau ekowisata. Baik, luar biasa. Nah, Pak Marwali, dari mulai dulu sebelum pada saat kampanye ya, pada saat sebelum bupati, Bapak itu sangat konsen dengan pertanian. Nah, ketika dipercaya oleh bupati menjadi TBBP juga fokus dengan pertanian. Nah, bagaimana sih Bapak memandang pertanian Samosir saat ini? Tadi Bu Tion mengatakan tidak sedang baik-baik saja sebenarnya lahan kita. Nah, gimana menurut Pak Marwali? Dan apa sarannya? Oh, baik, terima kasih Adinda Fernando. Iya. Ya, saya terus terang tahun 2019 saya lagi membawa sampel tanah dari 10 desa dari Kabupaten Samosir ini ke laboratorium pertanian untuk menguji tanah, kondisi tanah. Di situ Sampel ini tersebar ya? tersebar dari 10 desa. Berapa kecamatan? Ya, Berapa kecamatan? 2 kecamatan, Rongkur dengan Penglurahan. Karena saya kan tinggal di Tanah Iya, Mora, jadi betul. dekat aja. Iya. Mohon maaf tidak sampai honor ya. Jadi hasilnya di situ itu sudah 4 ke bawah pH-nya. pH-nya. Jadi kalau kita lihat dari laboratorium itu, nah 4 ke bawah itu unsur-unsur yang menyebutkan tanah itu hampir sudah 0. Yang tinggalnya apa unsur-unsur? contoh, jadi unsur unsur di situ unsur nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, kalsium dan magnesium itu sudah mengecil. Seluruh unsur ini sudah hampir 0 itu. Ya, ini 4 hampir 0. Nah, yang tinggal zat besi. Nah, setelah kami berdiskusi di laboratorium, apa yang menyebabkan ini adalah penggunaan pupuk kimia berpuluh-puluh tahun. Sehingga pengalaman di lapangan masyarakat itu akan dia menjadi merugi. Nanam padi itu merugi. Karena apa? Pupuk kimia ini selalu minta tambah. Contoh, satu rantai jagung, kalau dia dapat 300 kilo per rantai, untuk dia pertama menggunakan 100 kilo pupuk kimia, tanam kedua untuk mempertahankan 300 dia harus menambah 200 lagi, jadi 200 kilo pupuk kimia itu. Padahal hasil yang dihasilkan itu adalah sama ya? Sama, terus itu karena begitu dikasih pupuk kimia ini sekaligus dia menambah dosis zat besinya. Nah itulah. Nah, jadi saya waktu itu penasaran karena secara petani konvensional bahwa tanah subur itu gembur, ya. Kalau tanah tandus itu hilon, meliting-liting, Iya. dan itulah kondisi tanah di Pulau Samosir ini. Pulau Samosir ya. Tapi kan harus saya ilmiahnya kan, Iya. jadi artinya kondisi tanah di Kabupaten Samosir khususnya Pulau Samosir ini katakan itu sudah rusak. Seperti apa tadi bilang ibu itu, rusak, harus diperbaiki dulu tanahnya ini. Baru kita masuklah tadi program dari Ibu Kadis tadi, segala macam. Itu bagian daripada tadi apa disampaikan. Acara besok itu bagian belum itu semua yang dicantumkan di dalam RPJMD-nya pemerintahan sekarang, bupati sekarang. Ya, jadi luar biasa. Jadi saya
walaupun tidak pakai jengkol, ataupun saya cita-cita saya ternyata tidak gagal. Oh, tidak gagal. iya. Nah, cita-cita saya di sini bagaimana petani ini bisa hidup. Iya, iya. Hidup itu memenuhi semua kebutuhannya, Iya. sampai menyekolahkan anak-anaknya. Iya. Gitu. Ini harapan besar, tidak ada lagi hambatan. Iya. Terima kasih kepada pemerintahan sekarang, bupati sekarang, yang mau melihat itu, kondisi itu. Mungkin ya melalui cara Tuhan lah, memberitahuan itu kepada bupati. Kita tidak tahu itu, ya. Sehingga bupati untuk membangun Samosir dari sisi ekonomi, membangun kemandirian ekonomi yang berbasiskan pertanian dan pariwisata, yang ditunjang pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Itulah misinya. Dan ini bukan harapan yang harus diwujudkan. Yang diharapkan sekarang oleh pemerintahan sekarang, tidak lagi banyak berwacana, ya, tidak banyak lagi rencana, tidak lagi banyak pendapat, ya. Apalagi Samosir ini, ya, saya katakan tidak membutuhkan pendapat lagi. Aksen. Yang dibutuhkan mereka pendapatan. Oh ya. Itu. Ketika terus kita memberikan pendapat, tapi tidak ada pendapatan, Iya. akhirnya frustasi lah Baik. mereka. Jadi itu yang dari angan-angan saya sejak datang ke Samosir ini, dan sekarang akan diwujudkan oleh pemerintahan ini. Iya. Saya senang. Baik. Demikian. Baik. Nah, sedikit mungkin nih Pak Marzuali. Banyak sekali di luar sana melalui grup sosial, grup media sosial ya, yang sangat miring pemikiran atau pendapatnya dengan TBBB. Nah, bagaimana Pak Marzuali melihat tanggapan orang-orang seperti ini? Apa memang TBBB ini tidak bekerja atau bagaimana sebenarnya? Jadi begini, pendapat-pendapat yang miring itu saya maafkan, karena mereka tidak tahu apa yang dikatakan. Apa yang diperbuat? Apa yang dikatakan? Iya. Dia tidak tahu apa yang saya perbuat, Iya. dan dia katakan. Baik. Tapi pada artinya dalam secara umumnya TBBB sampai saat ini bekerja untuk melaksanakan seluruh program, mewujudkan seluruh program bupati. Boleh kalau saya katakan itu 24 jam. 24 jam. Tidak ada hari tidak tanpa kerja kami. Semoga saudara-saudaraku yang berpikiran miring, ya luruskan aja pikirannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa, sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Marzuali. Dari dinas inilah yang selalu saya lihat ini mobilnya Pak Marzuali ini selalu aja ke dinas ketahanan pertanian ini. Nah, gimana Ibu melihat kinerja TBBB khususnya Pak Marzuali? Ini begini Pak ya. Iya. Saya ke Samosir kan 20 April Iya. 2022. Iya. Iya. Saya datang di sini tidak serta-merta memberikan sebuah Iya. statement mengatakan tadi pertanyaan kita, lahan kita tidak baik-baik saja. Iya. Jadi saya melakukan berbagai mengumpulkan data. Iya. Iya. Dan itu banyak dari Benar. tim Bupati Benar. Percepatan Pembangunan. Iya. Saya dapat datanya dan selalu kami bekerja bersama. Nih terus terang di sini Pak Marzuali kami sering dua suaranya sama-sama kencang. Tapi bisa selalu, oh iya benar ya, begini. Pak Marzuali ini baru saya lihat orangnya tidak ngotot. Jadi saya yakin apa yang dia sampaikan, dan dia kalau sudah mengatakan, oh iya benar itu, berarti itu sudah mendekati kebenaran. Nah, jadi di mata saya tim Bupati Percepatan Pembangunan, khusus di kami pertanian, saya mengatakan selalu positif kinerjanya. Dan begini Pak Fernando, kalau ini sebenarnya saya nggak mau buka, tapi saya harus buka. Acara yang besok ini pun kita dukungan itu sampai dana itu pun dari tim Bupati Percepatan. Begini, apa yang Ibu pikirkan katanya, apa yang Ibu rencanakan seperti ini, memang supaya bisa kita buat lah yang selalu menginginkan. Apa yang menjadi keresahanmu? Ini Amak, jangan mundur karena itu. Kita harus kreatif. Jangan menjadi orang yang tidak kreatif.
Saya sampaikan juga ke Pak Bupati juga sampaikan ke saya. Terus apa gunanya dokter datang ke Samosir kalau tidak kreatif gitu. Jadi tertantang saya, tapi saya selalu didukung oleh dari tim BPP. Bukan karena di sini Pak Marwali, tidak. Dari awal saya lihat Pak Marwali, saya pikir gini, ini Pak Marwali ini apa sih yang mau dia buat gitu. Dalam pikiran begitu. Apa sih tagline-nya si Marwali? Marguna. Bukan. Tagline-nya tak enak dipandang, enak dirasa. Iya kan? Jadi gitu Pak ya. Oke, Bu Tiur Dutum, kegiatan besok kan sangat baik nih. Tentunya juga dengan harapan kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh petani, bukan hanya jadi dinasnya yang melakukan kegiatan tapi tidak dilakukan sama saja bohong ya. Nah, apa harapan Ibu Dr. Tiur Dutum kepada masyarakat petani di Samosir untuk kegiatan besok dan selanjutnya? Silakan. Oke, terima kasih Pak Fernando. Kami baru bertemu dengan penyuluh yang menjadi ujung tombak dari pertanian di lapangan. Kita sudah sepakat, dari kami bersepakat, berkomitmen bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya demi petani, demi pertanian kita, demi diri kita. Jadi kita akan membuat ada tim. Kita ini membuat tim. Kalau kita mau mendekati, mau masuk ke kearifan lokal, siapa kita buat? Jadi kita memiliki tim. Tim yang untuk mendekati ke pola tanam udah jelas timnya siapa, untuk dalam pembuatan dan pemakaian pupuk organik jelas siapa, ini kita buat dan ada schedule. 6 alat ini sudah kita buat semua, bagaimana dia SOP penggunaan, kemana dia berjalan hari ini, kalau boleh satu kecamatan 6 mesin berjalan. Alat pencacah ya? Alat pencacah ini pencacah untuk membuat pupuk kompos. Karena kami lihat begitu masuk aja, dilihat dicacah aja batang-batang jagung yang ada di ladang jagung orang itu sudah membantu, sudah tidak dibakar. Nah, jadi kita sudah membuat schedule-nya. Dengan ini juga dukungan dari semua petani. Misalkan paling sedikit, udah capek datang tim dari sini, ada laptop gadung di rumah, kopi, itu dengan mereka sudah rela datang. Karena ini gratis ya, tidak ada bayar ya? Tidak, karena bahannya dari petani. Petani ya, mesinnya saja kan? Mesinnya saja dari sini dan tenaga pendampingan. Tenaga pendamping, termasuk juga BBM-nya dari dinas juga ya? Kalau mengantar dari kita, tapi untuk alatnya dari mereka. Dari mereka ya? Iya, dari kelompok tani. Jadi dibuat ini karena tahun ini kami punya utang ada 800, sampai ke bulan Desember kami harus buat 800 ton yang harus diwujudkan. Iya, tahun 2023 kami berencana 3.000 ton harus kami kejar, di 2024 tinggal 1.000. Karena tidak mungkin ke 2026. Nah, kalau dibandingkan luasan area pertanian di Samosir, berapa ton yang dibutuhkan untuk bisa masyarakat petani Samosir memakai pupuk kompos? Oke, terima kasih atas pertanyaan ini. Saya tunggu selama ini dari semua orang, tanyakanlah ke kami berapa pupuk yang dibutuhkan untuk Kabupaten Samosir. Kalau sampai sekarang dengan luas lahan kita yang sudah dibuat di LP2B kita itu kan 31.000 hektar. Nah, tapi itu kan udah ikut yang lain. Jadi ini kita anggaplah dulu 17 lah yang 17.000 hektar. Dengan adanya lahan kering itu sebenarnya 11.000 dan 6.000 itu adalah sawah. Nah, jadi untuk kebutuhan ini Pak Fernando, saya minta maaf tak bisa dihitung. Kenapa? Musim tanam kita tak jelas. Kapan kita mau menghitung jumlah pupuk kita ini begini ini? Repot kita Pak Fernando kalau satu persatu petani ini kita urus. Tapi kalau satu hamparan kita dapat kuasa, dia 2 kali tanam padi, 1 kali tanam jagung, gampang menghitung. Bisa langsung dihitung ya? Iya, bagaimana kebutuhan pupuk kompos, bagaimana kebutuhan pupuk yang lain, pupuk organik cair, seperti yang sudah ada mineralnya, ada yang lain-lain, ada ini, gampang. Makanya pengaturan pola tanam jelas, harus. Dan karena itu juga persoalan kekurangan pupuk kimia pun terjadi ya? Iya, jadi sebenarnya kadang kita sudah memberi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jadi kalau manusia kelebihan makanan bukannya jadi sehat. Nah, jadi begitu Pak Fernando. Selalu saya menginginkan pertanian seperti ini, bagaimana kita tidak bisa, karena apa? Tidak sanggup penyuluh kita juga terbatas. Artinya dengan kegiatan ini Pangula Nature selaras dengan alam adalah penyelenggaraan ke depannya di setiap hamparannya ya. Sehingga ada jumlah pupuk yang dibutuhkan diketahui oleh pemerintah ya. Baik. Saya kira itu dulu Ibu Dr. Tiur Dutum. Terima kasih buat waktunya Bu Tiur. Juga mengenai Bang Wali Sembolon tetap bergerak tanpa henti walaupun banyak goncangan. Sekali layar terkembang pantang surut. Keren. Luar biasa.
Begini salam pertanian melesat. Salam pertanian melesat. Luar biasa. Oke, demikian tadi obrolan kita bersama Dr. Tirkutum, seorang akademisi. Tadinya seorang akademisi tetapi memberikan hati dan pikirannya untuk balik kanan ke kampung halaman dan menjadi pemuda pertanian di Samosir melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dan juga ada Bang Anda Laksamana Pertama, Marwali Sebulun, tidak memikirkan lagi bahwa dia adalah seorang jenderal, tapi memikirkan bagaimana petani Samosir lebih baik ke depan. Semoga kegiatan Pangula Nature selaras dengan alam ini bisa bermanfaat dan menjadi sebuah dorongan awal atau semangat awal kepada para petani untuk memulai pertanian baik dan juga dengan cermat sehingga bisa menjadi petani-petani yang sejahtera ke depannya. Saya Fernando Stanggan, Kirim Berita TV, Horas.